Halo semuanya, selamat datang di Mugiwara Universe. Kali ini kita akan membahas tentang dokter bedah kematian atau Surgeon of Death yang lebih dikenal sebagai Trafalgar Law. Kalau kalian baru mengenal One Piece, ini penjelasan mengenai Trafalgar Law. Law juga dikenal sebagai salah satu karakter paling terkenal di One Piece modern. Law memiliki masa lalu yang sedikit suram. Ia lahir di mining country of Levance di North Blue. Dia hidup bersama orang tuanya yang seorang dokter. Dia juga punya adik perempuan. Masa kecil Law bertepatan dengan waktu ketika racun Amberlid berada di puncaknya, dan dia ditakdirkan untuk mati sebelum mencapai usia dewasa. Negara tempat tinggalnya dalam keadaan perang dengan negara tetangga yang percaya bahwa penyakit tersebut sangat mematikan. Di perang ini menyebabkan kematian kedua orang tuanya. Law berhasil melarikan diri dengan bersembunyi di bawah tumpukan mayat yang akan dikirim keluar kota. Kemudian dia bertemu dengan Don Quixote Pirate dan meminta Doffy untuk memperbolehkannya bergabung. Saat bertemu Doffy, ia mulai mengenal Corazon atau kita kenal Rocinante. Corazon dikenal karena ia membenci bocah. Tak lama kemudian, Corazon melempar Law keluar jendela. Law pun marah dan bersumpah untuk membunuhnya. Kemudian dia menusuk Corazon dengan menggunakan pisau. Lalu dia melarikan diri karena takut dari balasan bajak laut Don Quixote. Namun dia gagal dan kemudian dibawa ke depan Doffy. Dia terkejut, Corazon tidak mati karena tusukannya. Lebih mengejutkannya lagi, Doffy malah mengajaknya untuk bergabung dalam krunya atau keluarganya. Karena suatu alasan tertentu, Corazon tidak mengatakan apa-apa pada Doffy. Dan pada hari itu juga, Doflamingo menginformasikan Law bahwa ada kekuatan buah iblis yang bisa membuatnya hidup. Buah itu adalah Ope-Ope no Mi. Waktu pun berlalu, sampai Law hanya memiliki 1 tahun untuk hidup. Law memberitahu pada Baby Five dan Buffalo yang saat itu masih kecil nama aslinya, bahwa nama aslinya adalah Trafalgar D. Water Law. Corazon yang tak sengaja mendengar hal ini langsung membawa Law dan mulai berbicara dengannya secara rahasia. Corazon memperingati Law jika benar ia adalah seorang D, maka ia harus segera meninggalkan kru Don Quixote dan jangan biarkan Doflamingo untuk tahu nama aslinya. Sebagai gantinya, Corazon juga memberitahu tujuan aslinya adalah menghentikan saudaranya Doflamingo. Beberapa waktu kemudian, Corazon sering mengajak Law untuk mencari pengobatan penyakit Law. Mereka terus mencari, dan pada saat akhirnya mereka menerima telepon dari Doflamingo bahwa ia sudah menemukan lokasi Ope-Ope no Mi. Corazon mengerti rencana Doffy yang ingin mencuri buah itu dari orang lain dan membuat rencana balik untuk mencuri buah itu dari Doflamingo dan memberikan itu pada Law. Jadi dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dan menjadi sehat. Corazon pun sukses. Dia pun memaksa Law untuk memakannya. Oh ya, tentang Ope-Ope no Mi ini, buah ini mungkin adalah salah satu buah terkuat di One Piece. Setelah berhasil mendapatkan Ope-Ope no Mi, Corazon pun kelelahan. Lalu dia meminta Law untuk mengirim surat rahasia ke Marine. Ini membuktikan tingkah laku Corazon yang menendang Law ke jendela saat itu, karena ia merasa itu adalah pekerjaannya untuk mencegah anak-anak masuk ke dalam lingkungan kejahatan Doflamingo. Law setuju untuk mengirim surat tersebut. Namun, tidak beruntungnya, Law memberikan si surat ini ke orang yang paling sangat buruk atau tidak seharusnya tahu. Ia adalah Marine yang bernama Vergo, yang merupakan agen ganda untuk Doflamingo. Bajak laut Don Quixote kemudian tiba di pulau tersebut dan menggunakan teknik Doflamingo, yaitu bird cage, untuk mencegah Law dan Corazon melarikan diri. Corazon pun mengorbankan dirinya dan menyembunyikan Law di dalam peti. Law melarikan diri dan berakhir di pulau tetangga kecil di mana bajak laut hati akan terbentuk. Caci dan Penguin yang saat itu masih kecil sedang membuli Ming yang bernama Beppo. Law mulai menghajar dua orang ini dan mengajak Beppo apakah ia tertarik bergabung dengannya. Sachi dan Penguin pun juga tertarik,
untuk mengikuti Lau karena kagum pada kemampuannya. Bersama mereka berlayar mengumpulkan anggota kru dan terlihat di Sabaody bersama Luffy dan Eustace Kid sedang melawan Marine setelah Luffy memukul Celestial Dragon. Akhir dari pertarungan tersebut tidak pernah diperlihatkan, tapi Lau berhasil kabur. Lau selanjutnya terlihat di perang Marineford dan membantu Luffy agar bisa kabur dari kejaran Marine. Lalu ia mulai mengobati Luffy dengan cara mengoperasinya. Alasan kenapa Lau menaruh nyawa anggota krunya dalam bahaya demi menyelamatkan Luffy belum pernah diketahui. Mengingat kembali mereka berdua, Luffy dan Lau memiliki nama D yang misterius. Dan juga untuk alasan ini, setelah time skip, Lau menemui Luffy untuk membentuk aliansi agar mampu mengalahkan salah satu Yonko dunia baru atau New World, yaitu Kaido. Mengejutkannya, Luffy dengan cepat setuju. Setelah sukses menghajar dan menangkap Caesar Clown, rencana selanjutnya untuk mengalahkan Kaido adalah menjatuhkan Doflamingo yang menyuplai Kaido dengan buah iblis buatan dan senjata. Bagaimanapun, setelah aliansi baru ini tiba di Dressrosa, barulah jadi jelas mengalahkan Doflamingo adalah rencana asli untuk Lau. Sejak menyaksikan kematian Corazon, Lau tidak pernah memaafkan Doflamingo dan bersumpah untuk balas dendam. Namun untuk mengalahkan Doflamingo tidaklah mudah. Dia hanya mampu mengalahkan tangan kanan Doflamingo, yaitu Treble, dan membuat damage serius pada Doflamingo sendiri sebelum dikalahkan oleh Doffy yang menyebabkan tangan kanannya putus. Dengan luka serius yang seperti ini, ia dipaksa untuk menempatkan harapannya pada Luffy untuk mengalahkan Doflamingo sendiri, yang mana Luffy berhasil. Setelah pertarungan, Lau memiliki percakapan singkat dengan mantan Fleet Admiral, yaitu Sengoku, yang datang untuk menangkap Doflamingo. Mereka bicara sebentar tentang Corazon yang Sengoku lupa-lupa ingat. Sengoku kemudian bilang pada Lau, hiduplah seperti yang kau mau, karena itulah yang Corazon inginkan. Lau kemudian menjadi saksi untuk terbentuknya Straw Hat Grand Fleet yang besar dan berlayar bersama Luffy ke Pulau Zou. Dan dia bertemu kembali dengan anggota krunya setelah tujuannya mengalahkan Doflamingo tercapai. Ia memutuskan untuk menepati janjinya menolong Luffy untuk mengalahkan Kaido dan menjadi bagian dalam ninja, bajak laut, dan Ming Samurai Aliansi. Hal terakhir yang kita tahu tentangnya adalah arc Wano yang sedang tayang saat ini.